الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي شرع لنا من النسك ما شرع. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله عز وجل في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Sidang jemaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap waktu, setiap momen, dan setiap kesempatan yang kita miliki di dunia ini, sebenarnya tidak ada kewajiban kita kecuali senantiasa terus meneguhkan nilai-nilai takwa, nilai-nilai keimanan, dan nilai-nilai keteladanan yang telah dicontohkan oleh para nabi dan para rasul. Oleh karena itu, waktu terus bergulir, kita pun terus kemudian diuji, kita pun kemudian terus diminta untuk menunjukkan falahu aslimu, hanya tunduklah dan patuhlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kita kaum muslimin adalah merupakan cerminan amanah, adalah kelompok yang telah ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan misi kenabian, yaitu misi amanah, amanah ibadah, amanah dakwah, amanah tarbiyah, agar senantiasa manusia seluruhnya akan menjadi standar dan memiliki argumen bahwa yang benar, bahwa yang sesungguhnya nanti di hadapan Allah menjadi pemimpin adalah mereka-mereka yang setiap waktu dan setiap momen mereka senantiasa patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari seperti ini kita akan melihat bahwa ma'amila adamiyun amalan yauman nahar ahabba ila Allah Subhanahu wa taala min hiraqati dam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sungguh di hari nahar, di hari tasyrik, tidaklah seorang hamba melakukan sebuah amalan yang jauh dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala min hiraqati dam, dibanding kemudian ia mengalirkan darah. Artinya apa jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Tersiar di luar sana maupun di media sosial bahwa di saat Covid seperti ini, maka kita lebih utama infak uang dibanding kemudian kurban. Ada yang menyatakan kemudian lebih baik kalian tawaf, menyebarkan kebaikan di tengah umat dibanding kalian kemudian berkurban, dibanding kemudian haji dan sebagainya, dibanding umrah. Padahal kita tahu bahwa setelah Ramadan merupakan puncak ibadah, lalu ada Syawal, lalu kemudian ada Dzulqa'dah, ada Dzulhijjah, ada Muharram. Itu adalah 4 bulan atau 3 bulan, di mana di situ adalah bulan haji yang khusus. Oleh karena itu jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, memang betul di luar hari nahar yaitu hari ini, di luar hari tasyrik yaitu besok 11, 12, 13 infak utama. Namun kalau sudah masuk ke waktu itu, sudah dipastikan yang utama bagi yang mampu adalah naik haji, karena keutamaan 10 pertama bulan Dzulhijjah bahkan mengalahkan yang disebut jihad, kecuali man kharaja bimalihi wa nafsi, keluar dengan jiwa dan hartanya, falam yarji bidzalika min syai', lalu kemudian dia tidak balik lagi karena telah mendapatkan status syahid. Artinya apa kalau dikatakan infak? Kok bisa? Bukannya Rasulullah menyatakan hatta jihad, sampai jihad pun kalah oleh amalan-amalan haji dan umrah.
Dan kita tahu bahwa rangkaian daripada kurban, termasuk kita kemudian yang kepengen kurban dari tanggal 1 Zulhijjah kemarin hingga hari ini, ketika disembelih kurban kita ataupun besok, baru kemudian kita dianjurkan untuk motong rambut maupun kemudian motong kuku. Oleh karena itu, orang-orang liberal sebenarnya yang kepengen mereka hilangkan adalah syariat ini. Oleh ulama kita disebut mereka hanya yadribu ba'dahu bi ba'd. Mereka mencoba untuk kemudian memelintir atau kemudian mengkontradiksikan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Antara infak, lalu kemudian antara kurban, yang intinya mereka tidak kepengen ada syariat selama. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal jelas sekali Allah Subhanahu wa taala di ayat terpendek di Quran menyatakan, "Inna atainakal kautsar." Wahai hambaku, wahai Rasulullah, kami telah membekalimu dengan Al-Kautsar, nikmat yang begitu besar. Kata Al-Kautsar ini oleh ulama kita ditafsirkan dua pendapat. Pertama, bahwa ia adalah ismun jami', sebuah nama atau istilah yang menunjuk nikmat khusus, yaitu telaga Al-Kautsar. Makanya kita menemukan sebuah hadis bahwa Anas radhiyallahu anhu melaporkan bahwa baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adhhirina, tatkala Rasulullah berkumpul bersama kami, itu ukfiya ifa'ah, tiba-tiba Rasulullah kemudian tertunduk layaknya orang yang begitu ngantuk dan seolah ketidur sebentar. Lalu kemudian dia bangkit lalu mutabassiman sambil tersenyum. Lalu kami bertanya, "Ma adhakaka ya Rasulullah?" Kenapa sih engkau begitu tersenyum ya Rasulullah? Lalu kata Rasulullah, "Barusan Jibril ajani Jibril. Jibril baru datang lalu kemudian menyampaikan kepadaku sebuah ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar." Sungguh kami beri engkau nikmat yang begitu besar. Ila akhirih, sampai akhir ayat. Lalu Rasulullah bersabda, "Atadruna mal kautsar?" Wahai kalian para sahabat, mengerti enggak kalian Al-Kautsar itu apa? Sahabat bertanya, kemudian menyatakan, Allah wa rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Maka kata beliau, sungguh Al-Kautsar itu adalah nahrun a'tanihi Rabbi. Itu adalah sungai atau telaga yang Allah berikan khusus padaku fil jannah, di surga nanti kelak. Alaihi khairun katsir. Sungguh telaga atau sungai Kautsar tersebut memiliki begitu banyak manfaat. Taridu alaihi ummati yaumal qiyamah. Di sanalah seluruh umatku akan berkumpul. Mereka akan minum-minum di sana. Mereka kemudian akan mandi. Setelahnya tidak mengenal lagi yang namanya kematian, tidak lagi mengenal yang namanya sakit, tidak mengenal lagi namanya tua maupun anak-anak. Semuanya seragam 33 tahun dengan ketampanan maksimal masing-masing. Lalu kemudian Rasulullah menyatakan, aniyatuhu adadul kawakib. Sungguh jumlah bejana yang ada di sana sebanyak bintang-bintang yang ada di langit sana. Sayang yukhtalajul abdu minhum. Hanya sayang ketika itu ada yang dihalau dari telaga tersebut. Lalu saya katakan membelanya, innahu min ummati. Ya Allah, sungguh dia itu kan umatku juga. Kenapa dia dihalau? Lalu kemudian suara terdengar, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Wahai Rasulullah, memang secara identifikasi dia mengaku umat Muhammad, tetapi ma ahdatsu ba'dak, apa yang mereka lakukan setelahmu aku tidak mengerti. Mereka adalah orang-orang munafik yang hanya sekedar mengaku Islam sekedar simbol, tidak mengerti Islam secara hati dan jiwa dan amalan. Mereka hanya mengaku kalau mengklaim, namun hati mereka jauh dari kebenaran dan kejujuran. Atau mereka adalah umatmu yang belakangan setelah engkau pergi murtad, sampai diperangi oleh Nabiullah, oleh khalifah terakhir, khalifah pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Coba yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pendapat pertama yang menyatakan Al-Kautsar di sana adalah sebuah istilah khusus. Namun kata Al-Kautsar oleh ulama kita mayoritas menyatakan enggak, itu adalah kata sifat. Dalam artian bahwa segala nikmat Allah termasuk dan terutama Al-Quran juga kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk kategori Kautsar itu. Bahkan kalau kita lihat setelahnya yaitu fasolli li rabbik, salatlah murni karena Allah, wanhar dan berkurbanlah, maka dipastikan kurban yang kita sebut sebagai nikmat hewan ternak itu juga masuk di dalamnya.
Itulah kemudian kenapa jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala ketika kita berbicara tentang masalah ternak ini, begitu banyak Allah menyinggungnya di dalam Al-Qur'an. Di antaranya di surah Yasin Allah mengingatkan nikmat hewan ternak ini. Awalam yarau, apakah orang-orang kafir itu tidak memperhatikan anna khalaqna lahum, kami telah menciptakan untuk mereka mimma amilat aidina, yang kami ciptakan sendiri dengan tangan kami sendiri, an'ama, hewan ternak, fahum laha malikun, lalu setelahnya mereka memiliki hak menggunakan dan memanfaatkannya selama hidup mereka di dunia. Maka coba kita lihat begitu besarnya nikmat hewan ternak ini sampai Allah sebutkan satu surah khusus untuk Al-An'am. Nih ya. Artinya apa? Bahwa hari raya Idul Kurban ini, Idul Adha ini substansinya adalah hari raya ternak. Nih ya. Makanya kita akan lihat nanti begitu banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa Al-An'ama, sungguh hewan ternak. Ini disebutkan Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nahl di ayat 5 sampai 8. Sungguh hewan ternak itu khalaqaha lakum, Allah ciptakan khusus untuk kalian. Fiha dif'un, yang mana hewan ternak itu memiliki fungsi diantaranya adalah menghangatkan dan melindungi kalian dari sengatan hawa dingin dan panas. Artinya apa kata dif'un di situ? Dulu di era Nabi sebelum ditemukannya industri pakaian masih manual, maka fungsinya diantaranya bulu-bulunya itu dijadikan sebagai bahan dasar untuk pembuatan jaket di masa itu. Belum lagi kemudian dijadikan sebagai alat sajadah. Bahkan di zaman itu dijadikan sebagai kemah ketika kemudian orang nomaden berpindah-pindah. Ketika sedang melaksanakan perjalanan bisnis li ilafi Quraisy ilafihim. Oleh karena itu Allah menegaskan wa manafi, ada manfaat lain. Wa minha ta'kulun, bahkan hewan ternak itu menjadi sumber gizi dan makanan untuk kalian. Nih, maknanya jemaah rahmatullah subhanahu wa taala, walakum fiha jamalun, bahkan unsur daripada keindahan, estetika Allah sebutkan dengan istilah jamal. Walakum fiha jamalun, kalian menikmati keindahan luar biasa. Hina turihun, maka manakala ternak kalian itu kalian istirahatkan di malam hari masuk ke kandangnya. Artinya apa? Fungsi kendaraan ini mulai berkurang karena pengaruh kemajuan teknologi yang kita sebut transportasi. Nih, maka ketika orang berkurban, maka dia harus siap kehilangan kendaraannya. Belum lagi siap pula mereka harus kehilangan barang-barang mewah yang disebut jamal, keindahan oleh Allah di surah ini. Lalu kemudian wahina tasrahun, tatkala kalian di pagi hari mengeluarkannya dari kandangnya, lalu kemudian makan di tanah lapang dilihat oleh orang-orang sekitar, dan mereka mengerti bahwa itu adalah ternak kelas atas. Ketika sama seperti persis ketika hari ini kita masukkan Alphard kita ke garasinya, lalu kita keluarkan di pagi hari, lalu kemudian berlalu lalang disaksikan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Mereka begitu kagum dan kemudian begitu bangga bahwa ternyata ini adalah mobil mewah, bukan sekedar mobil, tetapi fihi jamal, itu adalah sebuah makna keestetika dan nilai perhiasan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tahmilu athqalakum, bahkan fungsinya sebagai kontainer yang mengangkat barang-barang berat, barang-barang bisnis dan dagangan, ila baladin lam takunu balighi, yang mana mengantar barang-barang tersebut ke sebuah wilayah dan ke sebuah negeri, lam takunu balighi, yang tidak bakalan kalian mampu sampai ke sana illa bisyikil anfus, kecuali kalian akan ngos-ngosan dan akan berat. Ya, namun oleh Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna rabbakum, sungguh Tuhan kalian la raufur rahim, sungguh sangat menyayangi kalian semuanya. Kalian bisa jadi tidak menyayangi diri kalian dengan melakukan banyak maksiat, minum minuman keras, tidak peduli kebutuhan jiwa, hanya peduli kebutuhan perut saja, material doang. Namun Allah menyiapkan untuk kalian kebutuhan jiwa jauh sebelum kalian disiapkan kebutuhan-kebutuhan fisik, termasuk seperti kendaraan itu. Makanya wal khayla wal bighala, baik al khayl Allah sebutkan jenis-jenis kendaraan dan hewan ternak di zaman itu. Wal khayla yaitu kuda, wal bighala bighal, wal hamir himar, litarkabuha, tujuannya di antaranya agar kalian kendarai.
bahkan disebutkan di surah yang lain Az-Zukhruf. Ya, wa taqulu, ketika kalian sudah naik kendaraan, kalian akan membaca subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Maha suci Allah yang telah menundukkan kendaraan ini. Ya, begitu adab yang Allah ajarkan kepada kita. Wazinah, bahkan Allah ulang lagi, bahkan zina. Hewan ternak itu kalian jadikan sebagai tabungan, jadikan sebagai perhiasan yang mewah. Jadi disebut tadi jamal, sekarang disebut zina. Itu adalah kata berbeda walaupun mirip. Yang intinya adalah menunjukkan nilai mahal dan nilai kemewahan dan sebagainya. Wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan sungguh Allah menciptakan kendaraan ataupun hewan yang kalian belum mengerti yang mana hari ini tersingkap. Kita mengenal begitu banyak beragam kendaraan, alat transportasi yang di era Rasulullah belum dikenal sama sekali, dan Allah terus akan menciptakan kendaraan-kendaraan mewah kemudian modern yang kita tidak kenal, nanti bisa jadi generasi setelahnya dan sebagainya. Artinya apa jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala? Nanti disebutkan bahwa juga sebagai sumber air susu, yang mana di era itu belum ada industri susu, sehingga bisa dipastikan ketika mereka berkurban maka butuh kesiapan besar karena kendaraannya, karena kemudian alat-alat untuk pakaian, atau kemudian sumber gizi susu dan sebagainya, mereka juga akan kehilangan sekaligus. Namun di hari ini ketika semua kemudian sudah menjadi industri, maka hewan ternak mulai terbatas ya, manfaat dan kemudian kebergunaannya. Namun esensi bahwa kita kemudian dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hari raya ternak, maka Allah katakan walikullin ummatin ja'alna mansaka, setiap umat kami jadikan untuk mereka hari raya kurban. Akan terus berlanjut hingga hari kiamat, dan kita adalah hujjah Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa membawa misi ini. Belum lagi kita lihat bahwa penyebabnya yang utama pujian Allah terhadap Nabiullah Ibrahim di saat punya anak yang lama ditunggu. Lalu ketika falamma balagha ma'ahu sa'ya, sudah bisa ditemani untuk bekerja profesional, lalu kemudian oleh Allah diuji. Ya, sembelih. Allah mau melihat setelah engkau punya anak, apakah kecintaanmu sama Allah masih maksimal dibanding kecintaanmu terhadap sang anak. Ternyata Allah katakan di Quran bahwa wa idzi batala Ibrahim rabbuhu, ingatlah ketika Allah menguji Nabiullah Ibrahim. Ya, fa'atammahunna, lalu ujian itu dia selesaikan dengan baik. Ya, sebagai penutup di surah Al-Baqarah ulama kita melihat, lihatlah tipe manusia tentang sejarah ibadah. Lihatlah Nabiullah Adam, beliau melanggar lalu taubat. Itu satu tipe manusia dalam hal ibadah. Yang kedua, iblis yang intinya hanya maksiat, sami'na wa asaina, enggak ada taatnya. Lalu Bani Israel terbagi dua, mayoritasnya menolak Nabi, makanya mereka belajar sama syaitan dan sihir. Lalu kemudian kerjaan mereka yang ada adalah maksiat, sami'na wa asaina. Tipe iblis yang kemudian sebagiannya hanya sedikit yang tipe yang baik. Tipe yang baik ini diwakili oleh Nabiullah Ibrahim. Kita tidak melihat di situ ada catatan maksiat. Yang ada adalah semuanya ketaatan, termasuk masalah kiblat, termasuk masalah kurban. Lalu kitalah umat Islam lewat Rasulullah yang mewakili amanah besar ini. Di saat kemudian Yahudi dan Nasrani telah berkhianat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Semoga kita senantiasa menjadi umat yang amanah. Umat yang senantiasa dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa beban ini. Sehingga kemudian kita kembali kepadanya menghadap falahu aslimu, termasuk dalam kondisi seperti kurban ini. Sehingga insya Allah di samping kita bertemu di sini di saf-saf salat, di saf-saf ibadah, di saf-saf ketakwaan dan ketaatan, kita semoga istiqomah sehingga nanti kita berkumpul di sana bersama kembali, bangga dengan talbiyah bagi mereka yang telah bertalbiyah dengan umrahnya, bangga dengan mereka yang haji dengan hajinya, dan kita insya Allah mudah-mudahan kita bangga dengan kurban yang telah kita laksanakan dan sholat Idul Adha. Marilah kita berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hati kita. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad kama sallaita ala nabiyyina Ibrahim wa ala ali nabiyyina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.